Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mayasari SPD. Saya guru kelas MI Al-Muhajirin Kijangrejo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru dengan nomor induk mahasiswa 42511521497. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MI Al-Muhajirin Kijangrejo untuk uji kerja pada kelas 5, bab 4 dengan tema adab bertamu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, anak-anak ustazah? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ustazahnya semuanya sehat sehingga dapat hadir hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu doa terlebih dahulu. Siapa sini ketua kelasnya? Siapa? Nah, Mika. Maju, Mika. Siap. Sebelum belajar kita marilah berdoa. Persiapan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasul Rabbi wa amalan salihah. Artinya aku rela. Allah Tuhanku dan aku rela, Islam agamaku dan aku rela, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Tambahkanlah dan pertinggikanlah. Amin. Pemimpin doa, mudah-mudahan dengan dimulai doa tadi, pelajaran kita lakukan nanti dapat masuk ke hati dan pikiran kita semua. Nah, sebelum masuk itu, ustazah mau bertanya, udah disapu tadi kelasnya? Sudah? Oh, alhamdulillah. Nah, terlebih dahulu kita marilah menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Kita wajib mengetahui lagu-lagu nasional. Ayo berdiri semua. Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur. sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
maju. Ayo maju, maju. Sekali lagi. Terima kasih. Boleh duduk. Kita menyanyikan lagu apa tadi? Judulnya Garuda Pancasila. Semangat semuanya. Semangat. Ustazah ingin anak ustazah dari mulai berangkat sekolah, belajar sampai pulang sekolah tetap semangat. Coba ustazah tes. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak saya semangat. Kemana kabar? Keadaannya sehat? Bahagia? Senang? Untuk ini Ustaz Jabsan, ada teman yang nggak datang hari ini? Siapa yang nggak datang? Oh ya, Bais. Teman kita Bais kemarin mamanya SMS dengan Ustazah mau operasi jantung. Mudah-mudahan operasinya lancar dan diberi kesehatan oleh teman kita. Oke. Berarti yang tidak datang hanya dua orang. Itu selanjutnya yaitu pelajaran kita hari ini yaitu apa? Adab bertamu dan menerima tamu. Apa itu adab menerima tamu? Adab bertamu. Hah? Oh ya, cara. Jadi bertamu itu ada caranya, nggak asal masuk aja, nggak langsung wah masuk aja, nggak, ada caranya. Lalu yang menerima tamu, bagaimana sikap kita? Hah? Bertamu kita mengucap salam. Habis itu? Mengetuk pintu. Habis itu? Apa? Iya, tidak boleh masuk sebelum kita suruh masuk. Itu apa lagi? Mata kita nggak boleh jelalatan. Apa lagi? Ya, kalau kita misalnya disuguhkan minuman, makanan, nah kalau belum dipersilakan jangan kita makan minum dulu. Kalau nunggu dipersilahkan, makan apa pipa, minum kilang, baru diminum. Makan minumnya pun harus pelan, joki. Jadi dalam pelajaran ada bertamu dan menerima tamu juga ada tujuannya. Apa tujuannya? Ya, yang pertama siswa, antum ini supaya dapat menjelaskan pengertian bertamu. Apa itu bertamu? Apa itu bertamu? Pengertian bertamu. Yuk, siapa yang tahu? Bertamu. Mengunjungi keluarga, saudara ataupun kerabat dengan tujuan apa? Silaturahmi atau mempererat ataupun dengan tujuan yang lain. Tujuan yang kedua, siswa dapat
memahami adab bertamu dan adab menerima tamu yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan waktu yang dilarang kita untuk jadi kita bertamu itu bukan asal bertamu, ada waktunya. Kapan kita waktu bertamu boleh bertamu? Pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah? Ada waktunya. Kalau siang, waktunya orang tidur siang, kita tidak boleh bertamu. Ketika apa? Maghrib, orang sholat maghrib. Misalnya isya, orang waktu makan malam. Tak boleh kita bertamu. Yang keempat, ya, siswa antum, anak ustazah ini harus dapat mengetahui hikmah bertamu. Nah, itulah tujuan kita mempelajari ada bertamu dan menerima tamu. Ya. Bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan menjalin persaudaraan supaya lebih erat, supaya tidak putus. Sesama muslim itu bersaudara, bukan berarti harus adik sama adik baru silaturahmi, saudara sama saudara kandung baru silaturahmi, enggak, sama tetangga kita silaturahmi. Jangan sama tetangga kita apa? Saling bermusuhan. Padahal saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Jadi jagalah silaturahmi kepada tetangga. Mungkin kita sakit, yang kita telepon yang jauh di sana, misalnya di kebun. Bang, tolong bang, aku sakit. Nggak mungkin, pasti yang duluan itu tetangga yang dipanggil, nggak yang jauh. Tetangga duluan yang dipanggil. Jadi sesama muslim itu adalah bersaudara. Jadi untuk mempererat silaturahmi ini juga bisa memberikan kita rahmat. Allah memberi kita rahmat, sehat, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kok bisa ya Ustazah? Bisa. Nah, misalnya ada tamu datang, kita suguhkan minum, itu sudah sedekah kita. Nah, kita kasih makan misalnya, kasih makan apa? Kue atau roti, satu piring sedikit. Nah, itu sudah kita berikan sedekah. Nah, dari situlah Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi jangan ada tamu kita biarkan aja. Sudah tamu itu lama ngomong, sampai nelan ludah nggak keluar juga minumnya. Nggak ada makan, pinomat minumnya aja. Sampai nelan ludah, nggak juga keluar sampai pulang. Nah, nggak boleh. Pinomat air putih. Itu termasuk sedekah kita. Oke, kita lihat kembali cuplikan penjelasan dari adab bertamu dan menerima tamu. Perhatikan. Now we will learn in Aqidah Akhlak Lisan. Today we enter the fourth chapter and the title is The Guest Etiquette. Before we start learning, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's watch the video. Perhatikan.
Bertamu ke rumah saudara, teman, atau kerabat, tentunya teman-teman semua pasti pernah melakukannya. Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga perkara bertamu pun diatur di dalam Islam. Bertamu adalah salah satu cara untuk bersilaturahmi atau menyambung persaudaraan yang dianjurkan di dalam Islam. Dalam bertamu, adab bertamu harus dapat dijaga agar tujuan bertamu yaitu untuk menyambung silaturahmi bisa tercapai. Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup seorang diri. Pastilah seorang manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan lain atau uang pertemanan dan sebagainya. Untuk itulah perlunya menjalin silaturahmi dengan cara bertamu. Di dalam bertamu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Antara lain adalah memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Kedua, mengucapkan salam. Ucap salam. Ketiga, meminta izin masuk. Keempat, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Kelima, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Dan yang keenam, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilakan. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu adab-adab dari bertamu berikut ya. Yang pertama, memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Waktu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ketika kita hendak bertamu. Karena waktu bertamu yang tepat dapat menyenangkan hati orang yang kita kunjungi. Sebaliknya, ketika kita bertamu di waktu yang tidak tepat, maka justru akan menyusahkan atau melelahkan orang yang kita kunjungi. Untuk itu teman-teman, ketika kita hendak bertamu, sebaiknya kita menghubungi dulu orang yang akan kita kunjungi supaya mereka siap dan dapat mempersilakan kita untuk berkunjung. Teman-teman, ada beberapa waktu yang harus kita hindari untuk bertamu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah waktu sebelum sholat subuh. Ini tentunya waktu yang terlalu dini ya teman-teman untuk bertamu. Dan yang kedua adalah waktu sedang sholat, berzikir atau membaca Al-Quran yang biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Waktu ketiga yang harus kita hindari adalah waktu istirahat atau saat tidur siang, karena tentunya itu sangat mengganggu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah waktu setelah sholat isya, karena biasanya waktu setelah sholat isya adalah waktu untuk makan bersama keluarga atau waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Adab bertamu yang kedua adalah mengucapkan salam. Nah teman-teman, ini sangat penting ya. Sebelum masuk ke rumah orang lain yang kita kunjungi, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti kita juga telah mendoakan pemilik rumah agar memperoleh dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Seperti firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang diperlukanmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah teman-teman, mengucapkan salam ini harus dibiasakan ketika kita memasuki rumah dan selalu berdoa melalui agama. Ada bertamu yang ketiga adalah meminta izin. Meminta izin masuk ke rumah. Itulah tadi video penjelasan tentang adab bertamu dan menerima tamu dan apa? Waktu-waktu bertamu. Adab bertamu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bertamu. Diantaranya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama mengucap salam. Coba baca Raisa. Yang pertama dalil. Terus ya.
selalu ingat ya. Mengucap salam yang pertama. Jadi mau kita masuk rumah kita sendiri, mau masuk rumah orang lain, mau masuk ke dalam kelas, mau masuk ke masjid, kecuali masuk WC, nggak boleh salam. Kita harus mengucap salam. Kita assalamualaikum, misalnya. Satu kali nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada lagi jawaban. Assalamualaikum, misalnya. Nggak ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban 3 kali, kita pulang. Tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, nah, kita tunggu. Jadi mengucap salam itu menjawabnya juga wajib. Kita bertemu dengan teman kita aja harus ucap salam. Kalau wajib berarti kalau nggak dijawab berdosa. Itu dia. Jadi manapun kita, mau ke kantor, masuk rumah, sekolah, tempat ibadah umat muslim, ucap salam. Mau masuk kelas, assalamualaikum ustazah, waalaikumsalam. Kalau nggak ada ustazah, jadi kan ada teman, assalamualaikum. Yang lainnya menjawab waalaikumsalam. Di masjid, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, yang menjawab siapa? Malaikat. Jangan assalamualaikum. Wah. Nah, siapa yang gitu? Hah? Ada yang gitu? Nggak boleh. Ya kalau biasa kita bertamu ke tempat tangga kita gitu, kalau si Raisa kalau datang ke rumah itu nggak pernah salam. Oh itu Raisa lah itu contohnya gitu kan. Oh itu Raisa. Udah paham Raisa. Tapi misalnya kalau yang nggak biasa, pasti assalamualaikum. Dia di luar aja nunggu dijawab. Tapi kalau yang udah biasa bertamu misalnya tempat si Alika atau si Nisa, assalamualaikum. Kak. Nah, itu biasanya. Tapi kalau biasanya yang nggak pernah, dia baru sekali atau 2 kali bertamu, tetap menunggu di depan pintu. Kalau yang kenal biasanya masuk, assalamualaikum, langsung masuk. Kalau nggak kenal langsung masuk berarti nanti, maling. Jadi setiap mau bertamu atau masuk kelas, nggak bertamu aja sih, mau masuk rumah kita sendiri, assalam. Walaupun nggak ada orang, tetap assalamualaikum. Yang menjawab kalau nggak ada orang tetap ada yang menjawabnya, malaikat yang menjawabnya. Yang kedua, minta izin masuk. Minta izin masuk. Misalnya, coba siapa ya? Siapa bang? Kodri, maju Dri. Nah, coba kalau bertamu. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa Bang Kodri? Main sama Paki. Paki. Masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ginilah, suruh masuk baru masuk, duduk. Nah, boleh duduk. Yang kedua tadi apa? Meminta izin masuk. Salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Biasanya salah gitu.
Permisi ibu, boleh saya masuk ibu? Nah, boleh, masuk mas, masuk bu, masuk. Silakan duduk, persilakan duduk. Jangan kita assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, duduk. Kita tunggu dipersilakan dulu baru duduk. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Tanyakan, ada yang bertanya? Pahim tum? Nah, kalau udah pahim lah semua, Ustazah kasih tugas LKPD mandiri. Ustazah kasih tugas. Ini tarik garis ya, yang sama-sama pasangannya ada bertamu dengan benar. Ustazah kasih satu anak satu. Ambil pensilnya. Nggak usah. Ya. Master Bangka. Boleh, pena boleh, pensil juga boleh. Boleh langsung kerjakan. Kerjakan langsung ya, Bang. Ya, sama-sama. Tarik garis, gambar yang sesuai dengan adab bertamu yang benar. Perhatikan. Seperti dia menjodohkan, tarik garis. Ada gambar mengintip, ngintip dia. Mengintip dia, tengok. Ada yang coret-coret dinding, bertamu dia coret-coret dinding. Siap Anda ya? Apa?
Nah, ya, sudah periksa ya. Alhamdulillah. Anak ustazah paham dengan adab bertamu dan menerima tamu melalui gambar. Nah, ini tugas mandiri individu. Sekarang ustazah berikan tugas kelompok. Ya, kita buat 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok pertama Juna, Vipa, Hafiz, sama Silva. Kelompok kedua Akil, Yesi, Kila, Nilzam. Kelompok ketiga Fatih, Sifa, Dayat, and Nisa. Kelompok keempat Dea, Aldrik, Raisa, and Kodri. Nah, gabungkan mejanya. Nah, yang ustazah sebutkan tadi, nah, jadi satu. Nah, itu bang, mejanya bang. Nah, duduk. Ini kelompok 1. Ya, anak ustazah mengisi di sini ya. Masing-masing kelompok berbeda-beda pertanyaannya. Di situ dibuat nama anggota kelompoknya di bawah. Ini kelompok 2. Kelompok 3 tadi mana? Ini 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, nanti setelah selesai dibuat nama anggota kelompoknya ya. Jangan lupa. Teman kelompoknya boleh ngasih pendapat. Oh ini, oh, tadi saya ingat ini, ya boleh. Yang satu menulis, yang lainnya boleh ngasih apa jawabannya. Ya, ini jawaban 1 di sini, nomor 2 di sini. Isinya di sini. Nah. Nomor 1 ini dia, ada bertamu, diantaranya adalah apa aja ada pada bertamu tadi. Nah, ini mengapa kita, terus ini mengapa. Yang lainnya temannya boleh, oh yang anak ingat, yang pertama ini. Salam kepada bertamu, kepada tamu.
Ayo Aldrik. Aldrik kelompok mana? Ayo Aldrik. Sini. Bacakan satu orang aja. Perkenalan. Abang geser mana? Abang. Kelompoknya siapa aja? Perkenalkan. Assalamualaikum dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 4 akan menangkap Nama siapa saja? Perkenalkan masing-masing diri. Nama? nama anggota kelompok. Raisa, Gloria, Aldrik. Pertanyaan pertama apa? Cara memelihara tamu adalah Dengan apa? menjawab salam, menginginkan tamu masuk, menyajikan makanan dan minum. Terus, soal kedua? Adat dalam menerima tamu adalah: 1. Menjawab salam kepada tamu, 2. Mengizinkan tamu masuk dan mempersilakan tamu duduk, 3. Mempersilakan tamu mencicipi hidangan yang kita persiapkan, 4. Menyambut tamu dengan senyuman yang manis dan indah, 5. Tidak membiarkan tamu menunggu lama, 7. Mengantarkan tamu ke depan pintu ketika hendak pulang, berbicara sopan terhadap tamu dan tidak menyinggung. Kita harus menerima tamu. Ya, bagus, good job. Tepuk tangannya. Oke, boleh duduk. Kelompok 3. Geser Bang. Ada bertamu yang saya Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kelompok. Ada bertamu di antaranya adalah: 1. Mengucap salam, 2. Meminta izin masuk, 3. Mata tidak boleh dijalankan, 4. Tidak boleh berdiri di depan pintu masuk, 5. Tidak boleh masuk sebelum diizinkan masuk, 6. Tidak boleh makan makanan yang belum diizinkan makan, 7. Menjawab dengan jelas ketika ditanya siapa, 8. Kembali pulang ketika teman-teman dan diizinkan masuk, 9. Berterima kasih dan mendoakan tuan rumah. 2. Mengapa ketika bertamu tidak boleh berdiri menghadap pintu masuk, agar tidak memandang seluruh isi ruangan dengan rasa kecurigaan. Ya, yang kedua. Ya, udah. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangannya.
kelompok 1. Oke. Ya. Jadi tadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Adab bertamu dan menerima tamu, serta kapan kita waktu bertamu. Jadi kesimpulannya apa yang kita ambil? Hah? Bertamulah kita pada waktu-waktu yang tertentu, yang ditentukan. Janganlah kita memutus tali persaudaraan kepada tetangga, teman, saudara, dan sebagainya. Dan jangan lupa selalu ucap salam dimanapun kita berada, mau bertamu di rumah, di sekolah, di masjid, kecuali di tempat kamar mandi. Itu dia kesimpulannya. Dan untuk pelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di rumah ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan untuk anak ustazah pulang nanti sampai tujuan, sampai rumah, jangan langsung main. Yang pulang biasa dijemput tunggu, yang nggak dijemput, yang rumahnya dekat biasa pulang sendiri pulang. Jangan singgah-singgah, langsung pulang, nanti orang tuanya mencariin. Dia paham tuh? Kita lanjut hari esok. Hari esok hari apa? Minggu kita libur ya nak ya. Selamat hari libur. Oke, untuk belajar hari ini cukup. Saja sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketua kelas, siapkan kakak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam farduthu ilayya inda hazati walan tansani ya Rabbal